Dan untuk mengetahui informasi terkini siapa-siapa saja yang tiba di lokasi, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Valentina Sitorus. Valen, saat ini gambar yang bisa dilihat oleh pemirsa Kompas TV di program Breaking News adalah sekumpulan polisi, ini para personel polisi yang telah bersiap dengan mobil untuk melaksanakan rekonstruksi kasus penganiayaan David. Betulkah demikian? Dan bagaimana kondisi terkini di sana, Valen? Iya, benar sekali. Mobil tahanan yang datang ini dipastikan yang datang ini adalah tim internal atau tim penyidik dari Polda Metro Jaya di bawah Subdit Renakta Reskrimum Polda Metro Jaya, di mana tadi juga bisa dilihat ini ada mobil tahanan yang memang tadi, tapi masih kami konfirmasi lagi siapa-siapa saja yang ada di dalamnya. Jika melihat daripada tersangka atas kasus ini ada dua, yakni Mario Dandi, kemudian juga Shen yang merupakan teman dari Mario Dandi, termasuk juga pelaku yang berkonflik dengan hukum, meskipun ini perlu dikonfirmasi lagi yang berinisial AG. Kemudian mobil yang di depan ini diduga mobil Rubicon yang sebelumnya memang ditempatkan di Polres Metro Jakarta Selatan, yang mana diyakini kala itu diduga sebagai alat transportasi yang digunakan Mario Dandi bersama dengan AG ketika datang ke tempat kejadian perkara saat penganiayaan brutal terhadap David Ozora saat itu terlaksana, yakni pada tanggal 20 Februari 2023. Nah, memang kalau melihat daripada agenda dari proses rekonstruksi perkara yang sebelumnya disebarkan lewat undangan kepada teman-teman media, ini sebenarnya masih akan dilaksanakan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih sekitar 35 menit lagi, begitu Reza dan juga saudara. Tapi dari gambar yang bisa sedikit kami dapatkan dari rentang jarak 100 meter ini kira-kira ya terhadap tim penyidik dari Polda Metro Jaya, ini ada kemungkinan koordinasi masih dilakukan antara tim-tim yang nantinya akan melakukan rekonstruksi perkara. Kami masih belum melihat pihak-pihak yang akan hadir, tapi tadi sebelum proses rekonstruksi pada siang hari tadi jam 11 kurang begitu ya, kami sempat mengonfirmasi terkait dengan kehadiran pihak-pihak yang dalam rekonstruksi ini kepada kuasa hukum dari pihak keluarga David Ozora, di mana tadi kuasa hukum menyebut bahwa memang tersangka akan dihadirkan meskipun masih 50-50 terkait dengan pelaku yang berkonflik hukum apakah turut dihadirkan atau tidak. Kemudian juga perwakilan dari pihak internal Polda Metro Jaya, termasuk perwakil atau kuasa hukum daripada David Ozora yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan LBH GP Ansor begitu ya. Sementara juga ada biasanya di proses-proses rekonstruksi ini itu tim penyidik juga mengundang pihak-pihak eksternal. Tadi kami sempat mengonfirmasi kepada pihak LPSK begitu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi, yang memang menyatakan akan hadir dalam proses rekonstruksi ini. Karena kita ketahui bahwa sebelumnya LPSK ini berkomitmen akan mulai mendampingi David Ozora selaku korban penganiayaan baik secara medis maupun juga pendampingan hukum. Kemudian juga biasanya mengundang ahli hukum, meskipun kami juga belum melihat siapa kira-kira pihak eksternal yang akan dihadirkan. Ada juga dugaan kehadiran pihak eksternal dari Kementerian PPPA karena melihat dalam kasus ini melibatkan anak di bawah umur yakni AG itu sendiri. Reza dan juga saudara, memang sebelumnya ini informasi yang beredar, AG selaku pelaku berkonflik dengan hukum ini akan diupayakan hadir dalam proses rekonstruksi ini. Tapi kita harus mengetahui bagaimana peran daripada AG yang dalam kasus ini adalah anak berkonflik dengan hukum yang ada di atas umur 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan hukum, berbeda tentunya dengan orang dewasa. Kalau kita melihat daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 3 poin I ini menyatakan bahwa pelaku berkonflik dengan hukum di bawah 18 tahun ini dalam prosesnya ini tidak dipublikasikan identitasnya, sehingga kalau dari aturan ini kita bisa melihat bahwa identitas dan muka
AG jika memang dihadirkan dalam proses rekonstruksi perkara, ini tentu bisa saja ini tertutup daripada media. Atau kalau undangan kemarin itu memang terbuka untuk media, bisa saja kemungkinan besar AG ini tidak dihadirkan dalam proses rekonstruksi. Jadi kami ini masih standby begitu ya, sambil melihat kondisi yang berjalan secara dinamis, Reza dan juga saudara, untuk mengonfirmasi dari pihak kepolisian terkait untuk kita mintai keterangan lebih lanjut terkait bagaimana metode dari proses rekonstruksi ini. Tentu yang jadi sorotan adalah proses rekonstruksi ini nantinya diyakini akan mengupas tuntas terkait dengan proses penganiayaan atas kasus yang saat itu terjadi di tanggal 20 Februari 2023. Kami juga masih mengkonfirmasi siapa saksi yang dimungkinkan kehadirannya. Tentu ini menjadi saksi mahkota daripada untuk memperjelas kasus atau konstruksi perkara daripada penganiayaan brutal yang saat itu dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Sementara itu dulu, Reza. Ya, Valen, rekonstruksi ini dilakukan memang untuk mencocokkan alat bukti yang ada dengan keterangan saksi ataupun tersangka dalam kasus ini. Namun sebelum saya bertanya soal alat bukti, dari pengamatan Anda di sana saat ini di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, bagaimana dengan pengamanan? Saya melihat dari layar televisi bahwa garis kuning sudah terpasang, polisi banyak yang berjaga di sana. Bagaimana dengan warga sekitar? Apakah memang dibatasi nantinya atau buat keluarga misalnya bisa untuk melihat rekonstruksi tersebut? Iya, Reza dan juga saudara, kita memang tahu bahwa perkara penganiayaan terhadap David Ozora dengan tersangka Mario Dandi ini memang jadi perhatian publik sejak akhir Februari 2023. Apalagi jika kita melihat tempat rekonstruksi perkara ini berada di sebuah perumahan yang memang sejak tadi sebenarnya ini tidak ada pengamanan khusus dari pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah kepolisian dari Polda Metro Jaya ataupun dari sektor Pesanggerahan begitu. Nah, kalau dilihat ini banyak sekali ketika tadi mobil penyidik atau mobil kepolisian dari Polda Metro Jaya memasuki area perumahan ini, banyak sekali warga yang juga turut penasaran ingin melihat proses rekonstruksi, proses yang akan diselenggarakan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya sendiri. Nah, tapi kalau dilihat dari titik daripada tempat yang akan dijadikan proses rekonstruksi ini masing-masing polisi ini disiagakan di masing-masing rumah tempat tinggal warga. Ini tentu menjadi hal yang diupayakan sebagai pengamanan agar masyarakat, memang ada juga yang tetap melihat dari lantai 2 begitu ya, tapi ini tidak diperkenankan untuk mengganggu jalannya proses rekonstruksi. Jadi warga ini dibatasi dari tempat tinggal mereka, diawasi sepenuhnya oleh tim penyidik agar harapannya proses rekonstruksi ini bisa berjalan sesuai rencana. Karena kalau dilihat dari proses pemeriksaan dari proses hukum daripada tindak pidana ini, sebenarnya ini proses rekonstruksi ini menjadi proses pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya polisi mengadakan atau tim penyidik ini telah melakukan sejumlah upaya sedemikian rupa. Di antaranya ini proses pemeriksaan, klarifikasi, investigasi dan juga penemuan antara pihak-pihak terkait untuk menyamakan daripada untuk menemukan konstruksi kasus ini. Begitu, Reza. Oke, nah apakah pihak David atau Shane juga akan hadir untuk melihat rekonstruksi siang hari ini, Valen? Ya, Reza dan juga saudara, jika melihat sebenarnya dari hal-hal yang telah kami tanyakan kepada tim penyidik ini melalui Humas Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Kombes Truno Yudo, ini memang menyebut bahwa pihak-pihak yang hadir di sini ini adalah pihak tersangka seluruhnya. Ada 2 tersangka dalam kasus ini, selain Mario Dandi, ini ada Shane Lucas yang merupakan teman Mario Dandi yang saat itu diduga perannya adalah mengkompor-kompori Mario Dandi sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap David Ozora. Nah, sementara dari pihak David sendiri tadi dikonfirmasi kepada pihak perwakilan keluarga begitu ya, bahwa pihak-pihak yang nantinya akan hadir di sini ini adalah perwakilan dari lembaga hukum yang memang diupayakan untuk hadir mewakili pihak keluarga David Ozora. Tadi kami juga sempat menanyakan apakah ayah David
ini juga akan hadir. Ini tidak dikonfirmasi karena ayah David atau orang tua David ini masih di Rumah Sakit Mayapada untuk memantau proses penyembuhan daripada anaknya. Kemudian ini tadi juga terlihat kuasa hukum dari Mario Dandi yang memang sudah datang ke lokasi atau tempat rekonstruksi ini sedari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan sementara baru pihak-pihak itu saja. Biasanya kalau proses rekonstruksi ini menghadirkan sejumlah pihak ya, Reza dan juga saudara, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada pihak internal. Ini pihak-pihak internal ini adalah pihak atau tim penyidik yang melakukan proses rekonstruksi, kemudian juga menggandeng pihak-pihak eksternal agar upaya rekonstruksi ini berjalan transparan begitu. Di antaranya biasanya ini mengundang ahli hukum, kemudian juga pihak LPSK yang terlibat dalam kasus ini, dan juga adanya Kementerian PPPA, karena kita tahu bahwa ini melibatkan anak di bawah umur dan tentu ada perlindungan terkait di situ.